kembalikan Rifki. Dapatkan. Waduh, naik pangkat ya, Yang. Media sosial diramaikan dengan video yang menampilkan seorang bocah 5 tahun yang berlumuran darah karena dianiaya oleh seorang pria. Dalam narasi video disebutkan bahwa pria tersebut adalah ayah kandung sang bocah. Saat ini terduga pelaku sudah diamankan pihak kepolisian dan masih diperiksa untuk menggali motif penganiayaan. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, Rahmat Kurniawan. Selamat siang rekan Rahmat, bisa dilaporkan apa yang jadi motif pelaku ini nekat menganiaya anak kandungnya sendiri? Baik Siska dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa betul kemarin di wilayah Cipongkor ini, di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, ada video viral di media sosial terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang bocah berusia 5 tahun begitu. Dan respon dari itu pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan, akhirnya bisa melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku inisial D. Dan saat ini pelaku ini sudah diamankan di Polsek Sindangkerta dan masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut gitu untuk memastikan motif penganiayaan yang dilakukan D terhadap bocah 5 tahun. Dan tadi kami sudah menggali keterangan kepada istri tersangka atau ibunda dari korban ini bahwa memang penganiayaan itu terjadi pada hari Minggu lalu, tanggal 26 Juli 2026, di mana disebutkan bahwa anak ini berada di tempat ini, di rumah neneknya, dan dijemput oleh pelaku itu untuk pulang di rumahnya di daerah Cinta Asih. Namun karena si anak ini tidak mau pulang, maka si pelaku ini melakukan upaya paksa begitu, hingga terjadilah dugaan penganiayaan itu. Begitu Siska. Baik, untuk sehari-hari apakah korban ini memang tinggal bersama pelaku atau bersama dengan keluarga yang lain, dan juga apakah bocah tersebut ini kerap jadi sasaran kekerasan dari sang ayah? Baik Siska, dapat saya laporkan juga bahwa tadi dari keterangan Rika selaku ibu dari korban ini, memang Rika dan terduga pelaku ini sudah pisah lama begitu sejak tahun 2023, dan Rika ini memutuskan untuk bekerja ke luar negeri begitu, dan si anak ini disebutkan berada di tangan ayahnya, si inisial D ini. Dan sehari-hari memang korban ini bersama sang ayahnya, dan sesekali memang pergi ke tempat ini, ke rumah neneknya atau ke rumah ibu dari ibu korban begitu Siska. Baik, dalam video yang viral di media sosial, terlihat bahwa korban ini sampai berlumuran darah di bagian hidung dan terlihat seperti trauma dengan aksi kekerasan tersebut. Lalu bagaimana dengan kondisinya terkini? Apakah korban sampai menjalani perawatan di rumah sakit? Baik Siska, dapat saya laporkan juga bahwa memang saat ini, tadi pagi kami sudah melihat langsung bagaimana kondisi korban itu, sang anak inisial MR begitu. Dan memang sepintas tadi terlihat sudah beraktivitas seperti biasa layaknya seorang anak-anak berusia 5 tahun begitu. Dia sudah terlihat ceria, berlarian ke sana kemari, bahkan sempat berinteraksi dengan kami. Tapi tadi dapat saya sampaikan juga bahwa dari Kepala Puskesmas di Cipongkor ini sudah melakukan visit, dan memang tadi disampaikan bahwa kondisinya secara fisik tidak ada gangguan, tapi mereka akan melakukan visit berkala untuk melakukan trauma healing. Begitu Siska. Baik, lalu terkait dengan pelaku, seperti apa sosoknya selama ini dikenal oleh orang terdekatnya, dan juga apakah pelaku ini memiliki pekerjaan tetap begitu? Baik Siska, dapat saya laporkan juga bahwa memang terduga pelaku ini tinggal tidak jauh dari tempat ini, cuman berbeda desa. Cuman kesehariannya memang tidak ada di sini, berada di desa sebelah. Dan tadi disebutkan bahwa dari keterangan istrinya, Rika, mantan istrinya maksud saya, bahwa si pelaku ini disebutkan tidak bekerja atau alias pengangguran. Bahkan memang ada, tadi dapat kabar juga bahwa terduga pelaku ini memiliki rekam jejak kriminal juga begitu. Tapi hal itu perlu saya konfirmasi lagi
apakah benar status residivis itu benar-benar dilakukan oleh atau disandang oleh terduga pelaku ini. Baik, kemudian terkait dengan kasus ini, apakah sudah ada update-nya dari pihak kepolisian? Apakah pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka? Baik, sekarang untuk terduga pelaku ini, seperti saya sampaikan tadi bahwa kejadian itu hari Minggu, dan pelaku ini sudah diamankan di hari kemarin, di hari Senin, tanggal 30, dan kemarin sudah dilakukan rangkaian penyidikan terhadap pelaku, dan akhirnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun polisi masih perlu melengkapi berkas-berkas sehingga nanti peristiwa ini, benang merah dari peristiwa ini dapat disusun secara utuh. Begitu, Rizka. Baik, terima kasih. Laporannya jurnalis Tribun Jabar Ahmad Kurniawan melaporkan terkait dengan aksi penganiayaan ayah kandung terhadap anaknya sendiri di Bandung Barat. Selamat bertugas kembali. Dia sendiri yang ngirim ke HP mama saya, terus di HP mama saya dikirimin ke saya gitu. Itu saya taruhnya dari situ. Nah, kalau dari video itu si Ade diapain deh? Tuh kok disiksanya dipukul, dikepret, dijambak. Itu lokasinya di mana deh? Lokasi kejadian di Cinta sih. Cinta sih. Itu di tempat siapa? Di tempat siapa? Di tempat mantan. Oh. Berarti si Ade teh tinggal di sana? Iya. Gitu. Dan kalau maaf nih, kalau hal yang dialami si adik yang seperti itu udah sering atau gimana deh? Menurut pengetahuan saya itu udah sering katanya. Udah sering dilakuin sama dia. Kayak itu kan ada 2 orang ya. Yang videoin itu siapa itu? Yang videoin itu sepupunya. Terus sepupunya dipaksa videoin gitu. Sama si pelaku. Nah itu kalau kemarin itu si Ade itu bikin kesalahan atau apa itu? Si adenya nggak mau pulang, kan si adenya dibawa ke sini ke rumah mama saya, terus dibawa lagi sama bapaknya, terus si adenya nggak mau, terus dipaksa, gitu, dipaksa pulang, udah si adenya nggak mau pulang. Kalau yang darah itu memang akibat pukulan dari pelaku atau gimana gitu? Ya akibat dari pukulan. Dan kata si saksi itu dari sininya juga udah dipukul, udah disiksa. Kalau dilihat secara kasat mata ya Pak ya, sekarang dia masih ada luka di daerah muka, cukup kelihatan lebamnya, ada sedikit bengkak, tapi kalau dilihat bahayanya tidak terlalu bahaya. Kita sudah kasih obat juga, terus di bagian kaki ada sedikit luka-lukanya lebam, tapi terutama dia banyak bekas gatal gitu Pak kalau di kaki sama di badan. Kalau untuk bekas pukulan lama aman. Kalau sisi traumanya? Kalau untuk traumanya pas ditanya sama kita, si adanya cukup kelihatan bingung gitu ya. Jadi respon, cuman agak acuh gitu Pak. Nggak tahu acuhnya, nggak tahu emang dianya posisi ketakutan gitu ya. Nggak tahu emang kenal sama kita gitu ya. Jadi kelihatannya tidak begitu responnya. Tapi ada rekomendasi trauma healing atau lupa itu tindakan serupa atau seperti apa itu idealnya? Kalau untuk trauma healingnya kita menyarankan bagus juga Pak untuk penyemangat dianya supaya kejadian itu diharapkan cepat hilang dari ingatannya ya. Kalau untuk luka fisiknya untuk akan ada pengecekan berjam-jam barangkali menyisakan luka nantinya seperti apa gitu. Kalau untuk luka lebam Pak, ini ya tinggal nunggu waktu penyembuhan. Biasanya kan tidak cepat ya, paling ada waktu 2 minggu gitu. Setelah itu mah hilang untuk luka lebam. Luka dalam gitu. Luka dalam kayaknya dilihat saat ini mah nggak ada Trauma aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.